Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini ya? Senang sekali untuk edisi hari ini di Senin 26 September 2022 kami dapat menjumpai Anda di program Bersama Parlemen. Ini kerjasama antara Sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga Radio Smart FM. Di talk show kita kali ini tentu saja setiap talk show kami menghadirkan anggota Dewan sebagai suara masyarakat untuk hadir bersama dengan kami membahas apa aja. Dan untuk edisi kali ini tema kita adalah peran pemuda dalam lorong wisata. Nah, kalau kita ngomongin soal lorong wisata, ini memang adalah salah satu program yang digalakkan pemerintah Kota Makassar ya untuk mempercantik dan juga memperindah setiap lorong yang ada di Kota Makassar sehingga bisa dan juga nyaman untuk dikunjungi. Dan tentu saja selain mempercantik, memperindah, ada juga nih program lainnya. Dan ini program tersebut didukung juga oleh DPRD Kota Makassar. Untuk itu ngobrol soal lorong wisata dan juga peran pemuda di dalamnya. Saat ini telah bersama dengan kami di studio Smart FM seorang anggota dewan anak muda yang tentu saja untuk visi misinya kemudian pandangan dan juga rencana-rencana ke depannya ini masih banyak sekali dan untuk kemajuan Kota Makassar ini sendiri pasti beliau juga punya mimpi tersendiri. Nah, kita udah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Nurhaldin. Hai, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Maghrib ya. Iya. Belum Pak, masih lama? Belum. Masih 2 jam lagi. Masih jam 3. Terima kasih sudah hadir di studio Smart FM. Makasih juga saya. Iya. Dan Smart Listener bersama saya Priscilla Rini, Anda juga bisa menyaksikan kami secara virtual ya di Smart FM, YouTube dari Smart FM Makassar. Silakan nanti bisa melipir ke YouTube kami dan juga yang mau ikutan bertanya mungkin terkait dengan tema kita ataupun hal menarik lainnya. Smart Listener bisa langsung masuk ke kolom komentar di YouTube dari Smart FM Makassar. Di situ nanti akan saya bacain. Oke, sebelum kita ngobrol mengenai lorong wisata, ini mungkin banyak dari Smart Listener yang belum mengenal nih sosok dari belum banyak ya, tapi sebenarnya udah terkenal banget. Cuman mungkin saat ini pendengar Smart Listener mau mengenal lebih dalam lagi sosok seorang Andi Nurhaldin selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kita mau ngobrol dulu sebelum jadi anggota Dewan, Pak. Kegiatannya apa nih? Saya pengusaha. Wah. Saya menjadi anggota dewan pengusaha. Tapi ini kita bicara di luar dari materi dulu kan? Iya, di luar materi, Pak. Masalah flashback sekalian kita memperkenalkan diri. Kalau saya kan lulusan Australia. Kita kembali ke kampung halaman untuk membenahi lah. Kalau saya pribadi setelah 2011 itu lulus di Australia, kembali ke Makassar jadi pengusaha. Awal mulanya kerja biasa-biasa dulu. Alhamdulillah bisa besar, terus berpikiran kenapa tidak kita kembangkan kita punya kota, menyentuh dengan masyarakat. Tidak bisa ini kalau kita tidak masuk di berpolitik. Betul. Jadi jangan pemuda-pemuda sekarang itu berpikiran orang jadi anggota dewan, orang jadi wali kota atau jabatan-jabatan struktur yang ada di pemerintahan itu cuma jabatan untuk orang tua. Nggak bisa. Bagaimana caranya suaranya pemuda-pemuda khususnya di Kota Makassar mau didengar kalau tidak ada di dalamnya. Itulah salah satu perwakilan kita di DPR. Selain dari saya punya dapil. Ya, perwakilan dari teman-teman pemuda juga lah. Jadi siapa tahu ada saran-sarannya atau tidak masukan untuk bagaimana caranya membuat kita kota yang menjadi kota dunia juga. Kita terima di DPR. Khususnya kalau mau bicara pribadi juga ya ayo gitu. Yang penting jangan tentang masalah baku berkelahi sama pacarnya lah atau apa, jangan lah. Lah itu lebih kecurhat kayaknya tuh Pak. Itu. Nah benar ini sekarang kalau kita ngelihat memang di DPRD itu banyak anak mudanya ya. Ya sekarang alhamdulillah sudah 11 orang yang saya anggap misalnya muda. Tapi kalau mau dari 50 semuanya memang walaupun umurnya yang tua tapi jiwanya semua masih muda. Jiwanya masih muda. Oke. Nah kita itu tadi backgroundnya pendidikannya, kemudian apa sih sebenarnya isu yang paling menarik sehingga Bapak saya pengen jadi anggota dewan deh, saya mau perbaikin ini. Iya, kalau saya pribadi gini, saya pertama mau caranya membenahi kota.
Karena kan kita emang sama ini pandangannya kotanya agak semraut ya? Masih semraut karena memang kita jumlah penduduk yang banyak. Kita tidak bisa membandingkan kota Makassar dengan luar negeri kalau kita mulai dari tata ruangnya. Karena memang dari sistem mereka di sana, memang mereka lebih duluan maju dibandingkan kita. Cuma saya kan berpikiran kayak gini, kenapa memang harus mau diubah dari nol kalau kita bisa benahi pelan-pelan. Ya, itulah yang motivasi saya pribadi setelah lulus dari Australia melihat kenapa sih orang lain bisa kita nggak bisa, dibandingkan kita SDM tak banyak, biaya pekerja murah, kasarnya kita masih murah dan itu harus memang ditingkatkan. Kenapa sih tata kota kita di sana rapi sekali, mau dilihat dari jalanannya sampai lampu-lampunya, orang kalau tegak lurus kayaknya orang pakai per sentimeter ini ukurannya, padahal tidak. Oh ternyata di sana itu sebelum bikin rumah ada perumahan yang mau dibangun. Ini bukan kritik ke pemerintah tidak, tapi kalau orang mau bikin perumahan mereka harus bikin dulu jalanannya, perbaiki dulu drainase-drainasenya, kabel-kabelnya semuanya dulu, baru jual lahannya. Ya, kelihatan mungkin khususnya di kota Makassar dan hampir di semua di Indonesia terkait jual lahan dulu baru bikin jalanan, karena yang urus jalanannya biasa developernya lagi, apanya semua. Jangan, pemerintah kota khususnya di dinas terkait harus turun langsung di situ untuk melihat ada developer ini mau bikin bangun rumah, harganya terjangkau gini, kita harus bikinkan dulu site plan-nya yang bagus. Itulah gunanya dinas yang terkait turun ke bawah melihat, jangan langsung ya sudah Pak bikin MIMB-nya. Nah, tapi lihat fungsinya dulu di situ. Kalau tidak akan semakin semprot, yang dimana kita mau membenahi akhirnya jadinya tambah orang bilang Makassar sikalu-kalu ki. Iya, kusut lagi kembali kusut lagi ya, jadinya kayak gitu. Nah, kita kan lihat kayak contoh tentang masalah di lorong-lorong sekarang. Bagus sekarang programnya Pak Wali terkait tentang kita membenahi kota Makassar dari lorong. Itu DPR sangat support. Kenapa? Buat apa kita memperbaiki yang langsung besar ternyata kacau, mending kita perbaiki masalah-masalah hal-hal kecil mungkin itu dari lorong. Nah, kita benahi dari lorong itu ya mungkin dengan program seperti sekarang lorong wisata. Dan setiap lorong sekarang punya 3 dewan lorong. Yang pertama diwakili sama orang tua, ya kan, atau tokoh masyarakat. Yang kedua dari perempuan atau yang ibu-ibu, sama dari pemuda. Jangan pemuda berpikiran kita kan tiga dewan ini sama kasarnya anggota dewan di DPR, cuma lingkupnya Makassar. Kalau lorong ya lingkupnya lorong. Kenapa tidak berpikiran? Jangan berpikiran selalu anak muda. Paling kalau saya bicara sama mamaku ini, misalnya karena perempuan tidak didengar dibicara sama yang tokoh masyarakat yang saya anggap sebagai bapakku, tidak didengar, paling bilang apa tuh kau itu anak kecil jangan. Mau sebesar apapun kita, mau setua apapun kita, kalau kita ketemu sama orang tua pasti dianggap seperti anak bayi. Betul. Tapi kita harus membuktikan kepada mereka kalau kita ini bisa tanpa dalam artian dorongan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, karena kita punya juga ide yang bagus gitu loh. Gitu. Kan bangga juga sebagai orang tua kalau melihat anaknya tiba-tiba bisa jalan sendiri. Iya. Kayak kita mungkin seperti saya sekarang jadi seorang bapak, tiba-tiba saya punya anak yang umur mungkin belum cukup 1 tahun, tiba-tiba pulang kerja langsung kaget, saya tidak pernah kasih belajar jalan, nah bisa jalan. Itu yang kita harapkan dari pemuda-pemuda yang ada di lorong. Tanpa saya dorong kemarin untuk bikin usaha, ternyata tidak kukasih modal, tidak kukasih juga ide, tidak kucambuk juga untuk berusaha. Nah, buktinya sukses pasti ada kebanggaan dari orang tua, walaupun ada beberapa mungkin yang akan iri, tapi itu adalah salah satu tantangan. Nah, itu yang saya minta dari pemuda-pemuda yang ada di lorong, itu kita bantu kembangkan kita punya lorong. Jangan selalu contoh dari bidang usaha, kalau tidak ada modal, jangan selalu berpikiran modal itu adalah uang, tapi pikiran itu adalah modal. Apa yang ada di sekeliling itu modal, ya kan? Terus bagaimana caranya saya mau promosikan saya punya lorong? Hampir mungkin 80% pemuda yang ada di kota Makassar tidak pegang gadget, pasti pegang semua HP, ya, digital apa di era di milenial 4.0 ini kan. Iya, kalau memang ada modal tak contoh, pasti ada kuota tak. Masa bisa main game, nah tidak bisa untuk promosikan kan? Ada ibu-ibu tak di situ yang pintar bikin kue, dipasarkan.
promosikan Mi, sekarang sosial media gampang sekali jadi orang TikTok. Kasarnya sekarang orang bilang kalau berutang kok saya bisa dikompasangi baliho. Ya kan, masa hal yang positif kok tidak bisa kembangkan, hal yang jelek bisa dikembangkan kayak gitu loh. Dalam artian kayak gini, cari Mi pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar yang khususnya ada di lorong-lorong, lihat Mi apa peluang yang ada di lorong tak. Nah, contoh misalnya ada yang pintar melukis, bantu Mi promosikan. Siapa tahu bisa kena dengan program lorong wisata, lorong sebelah mau sewai, bantu lukiskan Kak juga, karena bagus viral kan. Jangan mikir istilahnya bicara tentang tarif, karena saya rasa ada tonji biasa itu pelukis-pelukis jalanan, apa semua yang mungkin lebih kreatif, tapi mereka tuh berpikiran lebih cari silaturahminya. Enak tau nggak kalau saya datang ke lorong sebelah dan bikin kue, yang kasih sanggar kopi, ikhlas tonjok. Saya rasa tidak selalu berpikiran tentang tidak cocok harga bos, tapi kalau kita sudah punya nilai, harga akan ikut kayak gitu. Nah, sekarang saya minta sama teman-teman pemuda yang di lorong, apalagi ada Dewan Lorong, banyak sekali program yang ada di Dispora itu tentang bagaimana menciptakan pemuda-pemuda yang di lorong. Banyak sekali programnya, yang penting mau jeki untuk berusaha untuk mencari berkreasi daripada duduk di warung kopi, walaupun cuma main game ya, karena sekarang kan main game saja bisa dapat uang sekarang loh. Apalagi maksudnya hal-hal yang kita punya dari atas kepala ini, gitu. Itu saya bilang pertamanya. Oke, wow. Emang sih apa yang udah dipaparkan oleh Bapak ini benar banget, bahwa anak-anak di lorong itu jangan taunya cuman nongkrong aja nih di depan lorong, main-main gitar, pada ngumpul-ngumpul, tapi membuat hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Tapi sebenarnya memang banyak masalah sih sebenarnya yang dalam lorong, Pak. Misalkan nih kalau kita ngomongin soal lorong, maka orang akan berpikir banyak anak-anak yang suka berantem, ya suka berkelahi. Asalnya ini orang-orang berpikir pandangan karena melihat lorong dulu nih ya, sebelum kemudian lorong dijadikan lorong wisata biar semuanya berfungsi dengan baik gitu, tidak seperti dulu pandangan yang dulu. Karena kalau kita tahu tuh dari mana tuh, anak lorong itu selalu pandangannya agak negatif, meskipun tidak semua benar gitu yang ada di sana. Nah, kalau menurut Bapak sendiri untuk membina pemuda yang ada di lorong ini, selain itu tadi kita memberikan motivasi dan lain sebagainya, kita butuh nggak untuk memberikan materi gitu ke mereka? Saya rasa sih harus diberikan pencerahan kepada teman-teman kita pemuda yang ada di lorong. Kenapa? Ini kan di bagian tugasnya adalah di Dispora. Dan itu ada programnya memang pembinaan lorong kepada pemuda-pemuda. Seperti tadi kita bilang Bu, Mbak, kalau banyak yang menilai lorong-lorong ini pasti kalau pemuda yang ada di lorong pasti anak nakal, kan? Ya itulah tugas kita sebagai pemuda. Kita buktikan kalau kan orang bilang jangan kau masuk lorong situ bahaya ke anak mudanya. Buktikan kalau kita memang tidak berbahaya. Jangan sampai bikin lagi tagline pemuda berbahaya. Tapi dalam artian kita berpikiran adalah pemuda di sana itu kreatif Ki. Kenapa model bilang itu lorong 1, lorong A, lorong C, takut-takut orang masuk karena dia berpikiran enggak pernah yang kau masuki. Ya, karena saya rasa semakin kita membuat isu seperti itu, semakin banyak yang orang mengira betul-betul, dan itu bisa membentuk pemuda yang ada di lorong berpikiran tak kalah kau tuduh, tak kalah kau buat Ki. Ya kan? Banyak kan yang busur-busuran itu dari lorong tuh. Ya, berantem antar lorong Pak. Karena sebenarnya begini Pak, memang kita di Kota Makassar memang tercipta lebih banyak memang lorong dibandingkan jalan-jalan utama. Disitulah jumlah penduduk kita memang banyak. Cuma kan pemikirannya begini saya Pak, kalau selagi banyak pemuda-pemuda yang mau berkreatif, memberikan pemikirannya sama teman-temannya Pak, sudah tidak akan banyak kejahatan. Dan kedua, pemuda-pemuda juga mungkin berpikiran kayak gini, selalu berpikiran kalau mungkin ada orang tua atau tidak ada perampok masuk situ, diam Ki. Itu yang pernah saya bilang sebelumnya, kejahatan banyak di luar itu karena banyaknya orang yang diam, orang baik banyak yang diam, kan dia biarkan saja. Akhirnya dia pikir orang, ternyata saya coba berhasil, tidak dijagal aja sama polisi sama pemuda, besok saya masuk lagi lorong sebelahnya lagi. Jadi pemikiran orang kejahatan makin banyak kayak gitu. Sekarang kita masuk di era digitalisasi. Banyak ide-ide yang bisa kita keluar. Ada salah satu artis yang merubah dirinya menjadi YouTuber. Nah, biar mungkin baru bangun tidurnya, nah sekarang jadi orang kaya sekali. Ya saya enggak pernah sebut nama, cuma kan itu pemikiran itu enggak pernah kita pikirkan.
Masa baru bangun ki tidur, main-main ki saja, menawar mobil kah, kasih kenal ki ini tetanggaku, nah bisa-bisa jadi viral. Cuma orang sekarang joget-joget saja bisa juga viral. Sekarang kita bisa live, ada dagangan dari teman-teman tak bisa ki live, bisa kita bantu jualan, kita dapat persenan dari situ tanpa modal loh. Tanpa barang tak sendiri kita belikan, misalnya kayak skincare kita beli dulu harus ada modalnya, beli skinnya apa. Tapi kalau ada teman tak yang sukses ikut tuh mikir ngebeng, karena saya rasa pengusaha yang ada di luar itu kalau kita bantu viralkan dia punya barang dan ada laku, itu pasti dia bangga. Dia bilang, promosi gratis ini. Itu yang ada. Tapi saya bilang pemuda jangan selalu kita mau di tagline adalah pemuda lorong, adalah pemuda yang berbahaya yang suka main busur-busur. Sekarang di zaman sekarang ini sudah, kalau saya lihat angka kriminal sudah kurang. Ya, sekarang kebanyakan angka pelecehan saja. Ya, maksudnya kurang-kurang bilang, oh ada suatu anak-anak meninggal gara-gara baku busur. Kecuali mereka memang perang kelompok, apa itu beda cerita. Tapi saya rasa sekarang kekuatan pemuda yang ada di lorong lebih solid dibandingkan di zaman-zaman yang dulu-dulu. Itu saya bilang. Ya. Oke. Nah ini bagus sekali sih emang yang udah dipaparkan oleh Bapak bahwa pemuda itu harus berubah gitu. Kita harus merubah stigma yang udah melekat di masyarakat mengenai pemuda yang ada di dalam lorong. Harus digeser tuh pemuda berbahaya. Tapi senangnya memang kalau anak-anak muda itu bikin hal-hal yang di luar ini, mereka di luar apa namanya? Iya, karena orang kan pemikiran sekarang bikin ide yang unik. Dari namanya saya sudah unik, pasti orang sudah tertarik walaupun isinya belum pini kita lihat. Ya, apalagi kalau sudah isinya sudah bagus. Itu loh. Karena contoh ada beberapa mungkin pedagang-pedagang yang bikin naik terangkat lorongnya gara-gara mungkin ada makanan yang enak di situ. Mungkin kita pernah dengar kayak contoh ada penjual bakso situ enak. Oh, di mana tuh? Di lorong 1 gitu di kecamatan ini, kelurahan ini. Pasti orang datang terus, bantu tambahkan viral itu loh. Sudah enak makanannya orang, walaupun tempatnya kurang memadai, tapi orang cari lihat isinya. Saya pernah makan di situ di lorong itu. Ya, itu enak saya bilang gitu. Baksonya. Ya, kayak gini sekarang. Pemuda-pemuda yang ada di lorong itu jangan cuma tinggal diam. Masa itu ibu tidak murah ji memang kuenya enak, nah bilang orang, tapi tidak pernah tongkin kasih, jangan datang ke sana bu, mesti saya promosikan kan lumayan dapat 3 kue sambil promosikan, kenyantom juga sama kita. Itu saya bilang carilah peluang, jangan cuma tinggal diam, duduk tidak jelas, keluarkan ide-ide tak. Pasti itu semua sekarang gampang sekali dikasih viral. Berarti gitu. yang harus dirubah sekarang adalah mindsetnya. Mindsetnya pemuda, jangan berpikiran kalau mau berusaha modal dulu. Modal uang lagi, gitu loh. Mau kak bikin ide begini, tapi di mana kak bikin caranya bikin kursi? Kalau tidak ada modalku, di mana kak beli kayu? Saya rasa kalau ada penjual kayu di dekat-dekat situ, gampang, tidak apa begini-begini, saya kasih ide, kita bergening. Nanti kalau laku pak baru saya bayar ki. Saya rasa kalau dia percaya ki itu bisa, dan kita harus timbulkan kepercayaan sama mereka. Orang berutang pun saja, Bu. Mbak, kalau orang berutang, kalau dia tidak dipercaya bilang orang bisa berutang, tidak akan dikasih. Ya kan? Berarti kan itu kan niatnya, kalau memang ada niatnya orang mau berutang, kalau tidak mau dikembalikan, ya kan? Kalau dia tidak dipercaya, orang tidak percaya, pasti tidak dikasihkan. Tapi kalau kita punya ide sudah bagus, niat juga baik sama pedagang untuk bikin kursi, dan sekarang bagaimana cara saya bikin kursi, masa saya panggil tukang? Banyak di YouTube. Banyak sekarang di internet yang kita bisa belajar dari situ daripada cuma lihat-lihat hal-hal yang tidak, ya maksudnya ya samping biasa juga, otak harus memang biasa refreshing juga kan, lihat di TikTok juga banyak. Nah saya ini kebanyakan mungkin suka nonton TikTok juga nggak Pak? Nonton TikTok, saya mungkin dalam 1 bulan mungkin menghabiskan 60 giga untuk TikTok sendiri. Itu besar gitu. Banget loh jumlah yang karena sambil tunggu orang rapat kita lihat TikTok, ada ide bagus nih, ada kenapa bisa di Jawa bisa bikin begini anak mudanya, di sini tidak bisa. Berarti udah nonton ini juga dong, sulit melupakan Rehan karena Rehan itu baik ya. Banyak, yang penting kita lewat dari page, karena apa yang selalu kita lihat itu pasti yang akan muncul baik-baik. Kalau yang jelek-jelek selalu kita lihat, berarti jelek-jelek yang selalu muncul. Iya, algoritmanya kan gitu. Pasti apa banyak. Yang kita nonton pasti disuges. Pasti banyak tersuges kita semuanya kayak gitu. Makanya sekarang walaupun juga sosial media gampang sekali diakses, ya tetap juga harus tetap waspada. Apalagi kalau pemuda kan sekarang orang mau bilang 45 pun masih bilang pemuda, ya kan? Tapi kan pasti sudah berkeluarga dan punya anak, dan dia tetap harus mengawasi dia punya anak kecil walaupun dibilang pemuda, karena di TikTok di sosial media ini banyak juga hal-hal yang negatif kalau tanpa pengawasan kita. Pemuda itu harus turun juga di situ, ya.
Orang tua sekarang, nak bagaimana caranya nih kasih HP ku biar balas WhatsApp tidak bisa. Jadi harus lewat telepon terus kan gitu. Kenapa ndak kasih belajar di situ? Sekarang di daerah sini sudah banyak pemuda yang berkreativitas, tapi tidak ada semua kuotanya. Kenapa tidak kerjasama sama salah satu telekomunikasi untuk bagaimana kalau kita pasangkan di sini wifi, pusatkan kumpul nih, cari hal-hal positif, biar orang nyanyi saya di situ, sambil di live kan bisa juga viral, nah gitu. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari idenya aja ya. Ide apa yang harus dikembangkan, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan lorong. Tapi benar sih kalau kita ngomongin soal lorong, selain hal negatif tadi itu, ada juga banyak di situ kita nggak tahu bahwa banyak penjahit-penjahit yang bagus itu di lorong. Ada banyak yang ibu-ibu yang pandai bikin kue tradisional itu dari lorong. Bahkan masakan tradisional dari Kota Makassar, ibu-ibu itu banyak di lorong. Sebenarnya ini adalah peluang yang baik sekali kalau pemuda dan juga pemudi yang ada di lorong itu bisa ngelihat hal-hal kecil yang mungkin orang menganggap ini nggak bisa deh, tapi sebenarnya kalau dikembangkan itu sangat baik sekali. Oke, Smart Listener, kita akan segera kembali, kita jeda iklan dulu, nanti kita akan ngobrol kembali bersama dengan Bapak Andi Nur Haldin terkait dengan tema kita hari ini, peran pemuda dalam lorong wisata. Kita juga akan ngobrolin mengenai apa aja sih kegiatan beliau di DPRD. Kami akan segera kembali. Ya, hai Smart Listener, kita kembali lagi di program kita bersama dengan Dewan hari ini. Masih dengan tema kita bersama Parlemen, kerjasama Sekretariat DPRD Kota Makassar, peran pemuda dalam lorong wisata. Masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Nur Haldin. Tadi kita ngomongin soal pemuda, seru sekali. Memang di lorong itu, ya itu tadi, sama di awal kita obrolin bahwa semerautnya kota ini juga sama juga nih, persoalan yang ada di lorong juga cukup semeraut gitu, banyak masalah juga yang ada di lorong. Dan bagus sekali kalau memang yang harus kita perhatikan sekarang dari hal yang tidak sama sekali diperhatikan gitu, karena banyak yang mikir ini hal yang besar aja ini kita perhatiin, tapi hal-hal yang kecil nggak usah. Padahal sebenarnya kita nggak tahu bahwa hal yang kecil bahkan mungkin itu yang bisa merubah, yang memberikan perubahan yang cukup besar untuk Kota Makassar. Salah satunya adalah lorong yang pelan-pelan mulai dibenahi sekarang ini. Tadi kalau kita ngomongin masalah-masalah gimana solusinya, hal-hal yang harus kita lakukan, jangan hanya mencari saya mau bikin sesuatu nih Pak, saya minta modal dulu deh. Ya. Tapi sebenarnya modal itu ada dalam diri kita gitu. Kita bisa main gitar itu udah modal juga Pak. Betul. Karena kalau kita bisa main gitar, kita kan bisa nyanyi di kafe. Nyanyi di kafe atau enggak viralkan diri pertama di media sosial. Terus seperti tadi kita bahas-bahas sambil break juga tadi. Contoh kayak misalnya ada beberapa saya lihat juga di TikTok itu hari dari pemulung loh. Bisa sukses sampai omsetnya miliaran rupiah per bulan gara-gara jual skincare. Masa seorang pemulung ini yang mungkin pemikirannya sudahlah saya mencari saja barang-barang rongsokan, tapi dia muncul ide sendiri tanpa modal itu, ujung-ujungnya dipercaya sama bank untuk kembangkan dia punya usaha, dan alhamdulillah sekarang omsetnya miliaran rupiah dalam satu bulan. Itu. Terus ada beberapa peran pemuda ini yang sangat kita butuhkan di Kota Makassar adalah membantu UMKM yang ada di lorong-lorong. Itu lewat memviralkan mereka, mempostingkan mereka, atau lihat bagaimana sih cara bikin yang kue tak seperti ini. Nah, kenapa enggak kita bikin videonya, pasti ada tutorialnya. Bilang orang bisa Pak itu bikin orang video. Tapi kalau asal langsung jadi rekam, belum PD editnya, belum dia. Kalau mau Jeki pasti bisa. Kalau mau Jeki belajar, ada jadi YouTube. Ada jadi YouTube, ada juga siapa tahu pas kita buka Smart FM YouTube-nya ini tiba-tiba ada link di bawah cara menjadi penyiar yang baik. Iya. Iya kan? Bagaimana bikin podcast sendiri. Ya kayak gitu-gitu pasti ada link-link semua, dan yang penting mau Jeki Google, dan sekarang bahasa Google itu sudah bahasa internasional juga, biar pakai bahasa Indonesia, mau cari apa semua tuh ada di situ. Langsung muncul semua. Iya. Oke, Pak, tadi sebelum break juga saya sempat ingin bertanya, sebenarnya kalau Bapak nih di DPRD
tugasnya apa aja sih? Kalau Dapilnya di mana nih Pak? saya dapil Panakukang Manggala. Waduh, ini dapil, dua dapil yang berbeda karena ya. kebetulan saya memang tinggal di daerah Panakukang dari sejak lahir sampai sekarang. Tapi dipercayakan saya masuk politik tuh 2014. Kalau dibilang orang gara-gara saya ada uang, buktinya tidak terpilih 2014, baru terpilih 2019. Itu karena memang kepercayaan dari teman-teman masyarakat yang ada di Panakukang Manggala. Terus tugas di DPR itu semua anggota dewan sama. Ada 3 fungsinya, yaitu tentang masalah budgeting, tentang masalah kita membahas anggaran, terus masalah legislasi, itu yang membuat peraturan-peraturan daerah, sama kita punya pengawasan. Pengawasan kita sepertilah orang bilang pemerintah kota dan DPR itu biasalah cekcok-cekcok. Biasa ada ndak baku dukung, tapi ada lebih banyak supportnya. Tapi itu untuk memang kepentingan masyarakat, khususnya Kota Makassar. Ya seperti orang bilang, ini kita satu rumah tangga. Yang pemerintah kotanya bapak, DPR-nya adalah istrinya, ibu. Pengawasannya kita lihat bapak tak, sehat-sehat aja, sudah makan siang. Kayak itu yang selalu kita lihat. Nah itu yang kita bilang, kita bikinkan anggaran sesuai dengan tupoksinya yang ada di dinas-dinas. Kita lihat betul tidak anggaran yang kita sudah tetapkan kemarin, pengawasannya kita turun ke bawah, betul tidak terlaksana. Itulah salah satu tugas. Tapi kalau saya lebih banyak fokus di Komisi D, karena kita 4 pimpinan, semuanya sudah terbagi-bagi jadi koordinator. Nah saya kebetulan Komisi D itu bagian Kesra, kebanyakan kesehatan, pendidikan, dinas sosial, BNPB, dinas kebakaran dan lain-lain, yang kesra lah. Termasuk di situ tentang masalah dinas perlindungan khusus perempuan dan pelindungan anak. Iya, situ. Dispora juga di situ, apalagi bidangnya pemuda. Dan memang saya suka jadi bincang-bincang, mau cerita, mau di warkop, mau di mana, kalau tentang masalah pemuda, karena saya merasa diriku masih pemuda, walaupun sudah 3 anak. Karena anak-anak muda sekarang itu biasa kadang-kadang kita hal-hal yang kita anggap nggak mungkin, tapi ternyata sekarang kejadian gitu. Banyak hal-hal yang viral, ya itu tadi sama seperti tadi pemulung. Oke Pak, kita tahan dulu, kita mau bacain ada beberapa komentar juga yang udah masuk di kolom chat dari YouTube Smart FM Makassar. Ini Akbar Ocha hadir, iya Bang Akbar Ocha. Risawati, Pak, apa ada pelatihan khusus untuk edukasi buat pemuda-pemuda yang ada di lorong? Kalau ada bakat dari pemuda setempat, apa didukung dengan modal? Aduh, ngomongin modal lagi nih. Dari tadi kita udah ngomongin itu tuh. Saya gini aja, kalau kita punya ide yang baik, kita bicara ke dinas Dispora. Saya rasa kalau idenya sudah bagus dan memang masuk programnya memang di Dispora, pasti saya rasa dia bisa support, Ki. Tapi jangan selalu berpikiran modal itu mau 100% semua di-handle. Karena kalau orang bicara dengan modal, semua pasti bisa dibuat. Tapi pasti dia bilang, sudah bisa percayakan, Ki, saya kasih misalnya sekian nominalnya, ternyata tidak sukses, pasti bilang, Pak itu gara-gara kesalahan. Makanya buatlah perencanaan yang baik sebelum, biar orang bisa lebih percaya sama kita. Karena dengan mungkin modal yang sedikit kita punya, itu berkembang dengan baik, orang akan pasti cari, Ki, sini saya modal Ki lagi. Contoh ada misalnya, podcastnya bagus Smart FM, bisa tidak kalau saya ambil alih? Pasti kita bilang, jangan bos, kalau kita ambil alih semuanya. Tapi kan ide tak dari awal memang, gara-gara mungkin Smart FM, subscribernya sudah banyak jutaan tiba-tiba saya mau, bisa tidak saya ambil ini Smart FM? Tidak bisa. Kita buat nilai, harga akan mengikut. Betul. Kayak gitu. Kalau ada kualitas, ada harga. Ada kualitas, ada harga. No pain, no gain. Ya, ini ada pertanyaan nih Pak Bagus nih. Pak, kenapa itu banyak pelatihan khusus dari Majid nih, khusus pemuda dari dinas-dinas, tapi yang hadir malah orang tua semua. Dan kesannya pelatihan itu hanya formalitas saja untuk penghabisan anggaran. Apalagi kalau akhir tahun nih. Saya gini saja, kalau ada yang kita bisa dapati di Dispora misalnya khususnya, dan memang kegiatannya khusus untuk pemuda, dan ternyata orang tua yang datang tidak berhubungan dengan itu program, lapor sama saya. Kalau memang alasannya gara-gara mau penghabisan anggaran saja, pasti saya akan tindaki dan kita jadikan temuan itu. Kalau memang dia memang tidak mengikuti alurnya pada anggaran itu. Tapi kalau memang karena ada beberapa dinas juga yang memang dia lakukan sosialisasi, tapi memang penyentuhannya untuk anak muda, tapi lewat penyampaiannya lewat orang tua. Contoh tentang masalah air susu ibu, nggak mungkin itu anak-anak bayi semua ditanya bagaimana caranya diberi ASI yang baik, kan tidak, pasti ibu-ibunya kita panggil. Ada beberapa gitu, tapi kalau khusus untuk pemuda,
dan tidak tepat sasaran, laporkan ke DPR, pasti kita akan tindaki karena itu salah satu fungsi sebagai pengawasan di DPR. Oke. Nah, itu dia jawabannya. Langsung lapor kalau misalkan acara pemuda untuk pemuda ya, tapi yang datang orang tua. Iya. 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 Apalagi orang tuanya pas pulang nambah pulang semua nasi kue-kue dosnya. Oke, dari Nima, Pak, adakah modal usaha? Oh, minta modal lagi nih, Pak. Adakah modal usaha buat UMKM lorong wisata yang tidak ribet pengurusannya? Saya rasa gini, semua apa yang mau usaha apapun itu mau kecil mau besar pasti semuanya ada keribetan. Tapi kalau saya rasa kalau kita punya kesiapan pasti bisa. Itu yang tentang berhubungan dengan modal apa semuanya itu saya rasa masuk di dinas ketenagakerjaan. UMKM karena ada program atau enggak di dinas koperasi juga ada itu kayaknya. Sambil kita Google karena rata-rata semua dinas yang ada di Kota Makassar ada semua program-programnya yang dia harus lakukan, atau enggak tiba-tiba ada bantuan dari pusat seperti kemarin pas kita kena pandemi, cara pendaftarannya apa semua karena memang harus menseleksi. Kita saja pribadi, orang tua saya secara pribadi 3 anaknya sama-sama mungkin idenya semua. Tapi pasti orang tua milih-milih, yang mana saya mau kasihkan kepercayaan yang besar ini modalnya. Itu yang kita tunjukkan sama kita punya orang tua. Kalau memang kita bisa dipercaya pasti ya. Oh, ada yang pasti berpikiran, oh kalau datang ji ini patolo-tolo ji. Ada pasti begitu. Tapi saya tidak menjudge. Ada juga orang yang sebagai korban. Bagus Tommy ideku, ternyata gara-gara cerita kak di warung kopi ngambil di sebelah dia ngambil gitu. Makanya jaga kerahasiaannya. Kalau memang ide tak bagus langsung ungkapkan, jangan simpan-simpan. Contoh dibilang kemarin orang, baru terkenal YouTuber kayak begitu guys. Saya 1 tahun lalu begitu semua sudah pikir kita tentang itu. Kenapa kau tidak lakukan pale? Iya. Kenapa cuma di pikiran aja? Kenapa nggak jangan kita jago gitu? mengklaim. Iya. Tapi kita harus membuat orang kayak bilang, kenapa pale itu orang bisa saya tidak bisa. Itu yang harus kita timbulkan sama diri kita. Iya betul. Oke, ada lagi apa-apa program lorong wisata Tabe? Ya tadi udah dijelasin sama Bapak ya untuk programnya banyak banget, bahkan ada dewannya juga loh di lorong wisata. Terus benar anak muda dari lorong harus unjuk diri, semangat ki anak muda. Ini dari Detars. Dukungan dan kepercayaan Andi Muhammad Basri. Dukungan dan kepercayaan dari orang tua salah satu pemacu anak muda sehingga anak muda semakin kreatif. Mantap lorong wisata. Kemudian ada lagi nih. Lanjutkan lorong wisata Pak Dewan. Ya, itu program lorong wisata ini programnya Pak Wali untuk 5 tahun ke depan. Ada orang bertanya selalu Mbak gini, kenapa sih orang pelaksana sekarang lorong wisata pilih-pilih? Bukan pilih-pilih, karena memang program sekarang kita itu adalah 7 lorong per kelurahan. Kali Miki 153 kelurahan, berapa banyak programnya itu? Kurang lebih 1000 lebih. Berapa banyak anggaran yang harus kita siapkan? Kita tidak bisa langsung menghandle semua lorong yang ada di Kota Makassar. Tapi ini memang secara bertahap. Kurang lebih 1000 lorong di tahun ini. Tahun depan lagi yang mana kena karena pasti pemikirannya adalah pemerintah setempat atau RT RW yang ditunjuk sebagai anunya itu mungkin yang pemikirannya kita adalah bisa di start duluan yang ini. Dalam artian lorongnya tidak usah lagi diperbaiki drainasenya. Takutnya gini, ada beberapa program yang harus kita benahi drainasenya sama jalanan pavingnya atau jalan setapaknya di situ. Tiba-tiba dikasih lorong wisata di situ sudah kita cet lorong tak. Nah tiba-tiba tahun depan ada anggarannya untuk perbaikan drainase. Apa tidak buang-buang anggaran itu di mana jalan paving yang sudah kita cet dibongkar. Itu kan namanya pembuangan anggaran. Itu saya bilang sama orang. Berapa konsultan saya juga bilang Pak Dewan kenapa lorong kok tidak didapat sebagai lorong wisata. Saya bilang bukan kebijakannya Dewan. Kalau gara-gara saya bisa saya pilih-pilih itu lorong wisata, saya akan pasti pilih semua lorong-lorong yang pilih kemarin. Tapi ini kebijakan dari pemerintah kota yang dimana diberikan kepada kecamatan, kelurahan untuk memberikan lorongnya di situ yang dianggap tidak langsung menghabiskan anggaran yang banyak, yang bisa langsung dibenahi dulu. Nah, salah satu programnya itu adalah tentang mempercantik lorong, meningkatkan UMKM-nya di situ, tentang lorong sehat juga, kayak gitu-gitu. Nah, ini kita lagi kembangkan sekarang, dilihat ternyata kalau di sini tempatnya tidak usah terlalu banyak perbaikan, langsung saya dikasihkan cat, langsung dia cat. Yang ini jangan dulu karena ternyata jalangan pepinya masih rusak. Itulah salah satu pertimbangannya. Jangan pemikiran gara-gara saya tidak dukung kemarin Pak Wali, tidak kena lorongku. Hilangkan pemikiran yang jelek kayak gitu. Karena tidak mungkin ada pemimpin yang sekarang duduk
kalau tidak ada salahnya, pasti ada salahnya. Itu, tapi mereka berusaha untuk yang terbaik. Saya juga salah satu bukan pendukungnya Pak Wali kemarin. Jadi tapi saya berpikirnya setelah pertarungan kita harus sinergikan untuk kepentingan bersama. Pemuda itu jangan baper. Pemuda itu banyak sekarang anak muda baper tuh Pak. Pemuda itu berperan. Ya, tunjukkan dulu dirinya kalau kita itu mampu. Oh, kemarin saya dikalah walaupun saya bukan itu ayamku. Tapi saya bisa buktikan tanpa itu juga Pak Wali bisa saya perbaiki lorongku. Itu salah satu motivasi sebenarnya. Jadi kita tidak bisa pemerintah kota atau dengan DPR atau instansi vertikal untuk memperbaiki lorong wisata atau tidak Kota Makassar kalau tanpa bantuan dari pemuda-pemuda dan khususnya seluruh warga Kota Makassar. Iya. Betul. Oke. Ini oh ya, kita juga melihat durasi udah di menit ke-54. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Makin tinggi, oh ini komentar lagi nih Akbar Ocha, Jenny masih, ini baku komentar ya si Jenny sama saling komentar, masih muda Kak. Terus makin tinggi uang panai Pak, ada jika kegiatan lorong wisata untuk anak muda ya? Kalau tentang masalah uang panai kan orang bilang jodoh itu sudah ada yang diatur. Seperti saya dua berduduk di sini, saya maju caleg, mbaknya maju caleg, tidak mungkin akan tertukar. Tidak mungkin ada malaikat bilang, oh harusnya mbak yang duduk bukan dia kemarin, tidak mungkin. Itu orang bilang kalau orang jadi caleg, kalau bukan dalet tak dalet no. Itu saja. Ya. Percayakan kalau rezeki kita memang sudah ada. Itu kalau memang rezekiku jadi anggota dewan kemarin 2014 pasti duduk Mak. Ternyata memang baru 2019 saya disuruh sabar 5 tahun. Oke, berarti ya, rezekinya gitu. Di tahun 2019 ya. Rezeki sudah, pokoknya rezeki itu nggak pernah salah alamat. Ya. Kalau gitu. Tentang uang panai bukan naik atau tidak gara-gara BM naik, tidak ada hubungannya. Kalau memang jodoh tak biar bapak pun uang panai nanti Allah akan kasih turunkan untuk kasih cukupkan ke itu. Betul. Kalau yang ini tinggi panainya cari yang rendah-rendah sedikit yang di sebelahnya. Oke. Terus ini ada lagi Pak dari Feby, apa saja kegiatan yang ada di lorong wisata? Nah tadi Mbak Feby kalau ya tadi udah dipaparkan, panjang banget sama Bapak, banyak program, ada beberapa program yang udah dipaparkan, boleh nonton ulang nanti YouTube kita. Terus Andi Kifli, kulihat di lorong Kuto belum ada kegiatan apa-apa. Sudah iya dicat, tapi maksudku masa sebatas itu Ji. Nah, itu kan salah satu programnya adalah mempercantik lorong. Berarti kan kalau sudah dicat, berarti bagus itu. Ada misal satu permulaan banyak lorong yang belum bisa dapat. Belum bisa dapat untuk dicat, apa. Masukku saya gini, ada waktunya semua pelan-pelan. Kalau orang bilang, kenapa lorong sebelah dia sudah dicat, dikasih kami lagi UMKM-nya, saya belum harus kita lihat samping kiri tak, saya syukur mak dapat mak sudah dicat di sebelah belum diapa-apai. Iya. Itu loh. Oh berarti untuk anggaran cat itu sendiri langsung dari pemerintah kota ya? Iya dari pemerintah kota langsung kasihkan situ. Bukan apa namanya swadaya masyarakat, bukan ya? Tergantung mau kasih tambah-tambah silakan. Yang penting pemerintah kota sudah memberikan anggarannya, tergantung lorongnya kayak gimana. Oh segitu budgetnya, begitu dikasih catnya ternyata dibilang oh kurang. Dalam artian kurangnya kan kita tidak ada puasnya mungkin. Oh mau kak nanti dinding-dindingnya di kiri kanan mau kak suruh orang lukis, mungkin lewat swadaya silakan. Nah itu biasa yang selalu orang berpikiran kenapa kita disuruh perbaiki lorong baru kita tunjukin biaya. Nggak. Jangan melihat orang bilang oh sana cantik sekali, itu mungkin inisiatifnya dari warga sebelah. Itu. Oke. Dari Andi Kifli, iya cocok ya pemuda jangan baper tapi berperan. Nah iya tawa. Boleh Tonji jadi quote ini, mantap Pak Dewan. Iya makasih. Boleh tahu jadi quote Pak. Pemuda jangan baper tapi berperan. Dari Arya nih, Pak mungkin bagus juga kalau hasil karya lorong wisata masing-masing di lorong masing-masing di display sepanjang lorong, karena ada juga saya lihat beberapa lorong dicat saja tapi tidak tahu apa hasil karya atau kreativitasnya. Oke. Itu saya bilang pemuda itu harus turun pelajari mikir cara melukis atau ada teman tak pintar menggambar daripada cat itu dipakai untuk paping, mungkin lebih bagus kalau kita taruh di dindingnya lorongnya ya. Benar. Terakhir nih Pak, berarti masih lama itu kasih. Oh dia menyimak tadi ini pembicaraan kita Pak terkait uang panai ini. Berarti masih lama itu kasih yang masih kurang uang panai ka Pak Dewancu. Lambing nak aja lagi. Daji. Kan orang itu tergantung di kita. Kalau mau bikin acara besar ya pasti besar juga anggarannya. Tapi kalau intinya kan orang menikah ada saksi, ada agama apa,
yang paling penting itu ada calonnya. Yang susah kalau mau menikah tidak ada calonnya, bos. Jangan nanti jadi masalahnya lagi anggota dewan, Pak mau menikah cukup memang panaiku tapi tidak ada calonnya. Jangan, kalau ada memang yang murah dulu nggak pergi ambiki. Persiapan menikah Pak sudah 98%. Jadi 2% itu calonnya aja. Calonnya aja yang susah itu nanti. Itu yang susah itu yang 2%. Karena orang kalau menikah, ini pengalaman orang menikah bukan cuma ceweknya dinikahi, keluarganya itu yang biasanya susah. Iya. Itu dia, itu yang susah. Oke, Pak, karena kita mengingat durasi juga udah di 15.59. Makasih banyak ini untuk kehadirannya di Studio Smart FM. Sebagai terakhir mungkin closing statementnya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pendengar yang saat ini tengah menyimak perbincangan kita. Silakan, Pak. Iya. Jadi ini juga sudah closing statement. Pokoknya intinya saya bilang sama teman-teman pemuda di sana, kita harus berperan, kita harus bagaimana menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya yang dewan-dewan lorong itu sama orang tua kita. Kalau kita ini mampu, jangan kita disuruh baru kita mau kerja atau enggak. Kalau punya ide saya rasa banyak orang di luar sana yang mungkin ada modalnya tapi tidak ada idenya, siap untuk membackup kita. Yang penting kita mau berusaha. Saya harapkan sama semua pemuda-pemuda yang ada di lorong, kita jaga ketentraman kita jaga kita punya lingkungan, karena yang biasa yang merusak kita punya lingkungan bukan dari orang kita sendiri tapi dari luar. Itu saja mungkin, dan terima kasih sama Smart FM yang sudah mengundang saya. Insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan pemuda khususnya untuk meningkatkan tentang masalah kreativitas pemuda, saya siap jadi pemateri juga. Jadi atau teman-teman pemuda yang di lorong kalau memang bilang Pak Dewan sini ngopi-ngopi, ayo. Wah, gitu. Seru ini. Itulah. Saya akan siap membantu teman-teman. Yang penting jangan selalu berpikiran, kalau mau ketemu sama Pak Dewan proposal dulu, aku rong. Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Andi Nurhaldin selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sudah bersama dengan kami dalam talk show spesial bersama dengan Parlemen kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk hari ini. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya Smart Listener. Kami akan hadir dalam talk show lainnya dengan pembahasan yang menarik juga sama seperti hari ini. Selamat sore, selamat bekerja, sukses untuk Anda dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.